Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang strategi entrepreneurship pada perusahaan Indofood Sukses Makmur. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Angelica Kers dengan NIM C1C0280. Lalu yang kedua ada Muhammad Sigi Ashar dengan NIM C1C020016. Lalu yang ketiga ada Zanuar Lutfi Rohman dengan NIM C1C020038. Yang keempat ada Redit Kusuma dengan NIM C1C020042. Yang kelima ada Raka Aswin Arifin dengan NIM C1C020096. Dan yang terakhir ada Fadila Nurul Aisa Arfan dengan NIM C1C020105. Untuk membahas tentang strategi entrepreneurship, kita simak bersama-sama ya. Sebelum kita masuk ke PT Indofood ini, alangkah baiknya mending kita mempelajari dulu apa sih entrepreneurship strategi. Nah, entrepreneurship strategi atau bisa bilang dalam bahasa Indonesianya itu adalah kewirausahaan strategis adalah aktivitas pencarian atau penciptaan peluang usaha dan pencarian atau penciptaan keunggulan usaha yang membangun keunggulan daya saing. Nah, apa sih pentingnya strategi dalam kewirausahaan ini? Manfaat dari strategi bisnis itu tuh selain menjadi panduan dalam menjalankan usaha, juga untuk mengamankan posisi tawarnya. Dengan strategi yang matang dan cerdas, sebuah bisnis itu tak akan tergilas dan sekedar itu menjadi pelengkap belaka. Nah, karena itulah perencanaan yang matang menjadi bagian penting dalam strategi yang harus disiapkan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis makanan dan minuman. Awalnya, perusahaan yang berdiri pada tahun 1990 ini bernama PT Penganiaya Inti Kusuma. Kemudian diubah menjadi Indofood Sukses Makmur pada tahun 1994. Kemudian di tahun selanjutnya, perusahaan ini mengakuisisi pabrik penggilingan gandum Bogasari. Indofood terus melakukan perluasan usaha dengan mengakuisisi 80% saham perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, agribisnis, dan distribusi. Di tahun 2005, perusahaan membentuk perusahaan patungan dengan Nestle, mengakuisisi perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat, dan mengakuisisi PT Supermi Indonesia dan PT Sarimi Asli Jaya. Indofood mempunyai visi menjadi solusi makanan seluruh perusahaan. Agar tetap sukses, perusahaan ini memegang nilai disiplin. Perusahaan menjalankan bisnis dengan integritas, memperlakukan stakeholder dengan hormat dan bersatu untuk berjuang, menjadi unggul dengan inovasi yang berkelanjutan. Produk Indofood terkenal dan sangat digemari oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia. Salah satu produk unggulan adalah mie instan bernama Indomie. Dalam dunia bisnis yang berjalan di Indonesia, siapa yang tidak mengenal kedikdayaan PT Indofood? PT Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini muncul dengan berbagai produk makanan dan minuman yang merupakan merek yang sering kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya itu, PT Indofood yang didirikan pada tahun 1990 tetap bisa bertahan sebagai pemuncak pasar konsumen di Indonesia. Hal ini menjadi menarik bagi kami mahasiswa yang sedang memperdalam studi di bidang manajemen, lebih khusus dalam mata kuliah manajemen strategik, untuk mengetahui bagaimana strategi PT Indofood untuk terus bisa mempertahankan posisi di puncak pasar konsumen. Bahkan, PT Indofood juga telah berhasil melebarkan sayapnya sampai ke Australia, Asia, dan Eropa. Inovasi yang dilakukan oleh perusahaan Indofood. Indofood sendiri melakukan strategi dalam inovasi produknya dan mendirikan berbagai divisi yang memproduksi berbagai produk pada grup produk konsumen bermerek. Grup ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk konsumen bermerek yang menawarkan solusi praktis untuk konsumen di segala usia. Tentunya Indofood terus berinovasi menciptakan value baru, antara lain dengan meluncurkan varian rasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Kemudian dalam menjalankan inovasi-inovasinya, Indofood membagi beberapa divisi, antara lain. Yang pertama ada divisi mie instan. Divisi ini memasarkan dan memproduksi berbagai produk seperti instant bag noodle, instant cup noodle, dan lain-lain. Sangat beragam inovasi yang dilakukan oleh Indofood pada bidang ini ya, yaitu dengan varian rasa, kemasan, dan isi dari produk-produk mie instannya. Selanjutnya ada divisi dairy. Divisi ini memproduksi dan memasarkan susu kental manis dan creamer, susu ultra high temperatur, susu steril dalam botol, susu bubuk, mentega, dan es krim. Kemudian divisi makanan ringan. Divisi ini memproduksi dan memasarkan berbagai produk biskuit serta makanan ringan modern dan tradisional yang inovasinya terbuat dari kentang, singkong, tempe, dan ubi ungu, dan juga kerupuk. Kemudian divisi penyedap makanan. Divisi penyedap makanan ini memproduksi beragam produk kuliner bagi grup Indofood yang pada awalnya didirikan untuk memasarkan berbagai produk kuliner termasuk kecap, saus sambal, saus tomat, dan bumbu instan bermerek Indofood, piring lombok, Indofood racik, dan manggi. Kemudian divisi nutrisi dan makanan khusus. Divisi ini memproduksi dan memasarkan beragam produk yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayi dan anak-anak, ibu hamil dan menyusui, serta anak muda dan dewasa. Aneka ragam produk yang dijual sangat banyak, meliputi bubur dan biskuit untuk bayi, sereal, snack, dan lain-lain. Kemudian divisi minuman. Divisi minuman ini menawarkan berbagai produk minuman dari teh, kopi, siap minum, hingga AMDK, minuman berkarbonasi, dan minuman jus buah. Berbagai produk divisi ini dipasarkan dengan merek-merek ternama seperti Ichi Ocha, Tekita, Cavella, Tropicana, Twister, dan Frutamin. Dengan perkembangan pesat Indomie di dalam pasar lokal, Indofood berusaha untuk mengembangkan pasarnya ke mancanegara. Tahun 1992 menjadi tahun pertama kalinya Indomie mengekspor produk-produknya. Awalnya, Indofood membentuk Direktorat Ekspor dengan tugas fokus mengembangkan ekspor Indomie ke berbagai negara. Tim ini aktif mempelajari semua izin impor di setiap negara, lalu selanjutnya adalah menetapkan target negara mana saja yang akan diekspor. Pada saat itu, sasaran utamanya adalah negara dengan tenaga kerja Indonesia yang paling banyak, yaitu Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan beberapa negara lainnya. Selain menargetkan pada negara dengan tenaga kerja Indonesia, Indofood juga menargetkan negara yang menjadi tujuan pelajar Indonesia melanjutkan pendidikannya di luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Australia. Sampai saat ini, Indomie sudah dipasarkan dan berkembang lebih dari 80 negara. Kepopuleran Indomie di luar negeri memang sudah tidak bisa diragukan kembali. Perkembangan Indomie sendiri di setiap negara tersebut ditunjang oleh dibentuknya regional office. Bahkan Indomie membangun pabrik tersendiri di negara-negara yang merupakan target utama Indomie seperti Nigeria. Pabrik-pabrik tersebut didirikan dengan tujuan agar Indofood tetap bisa mengekspor produk lainnya. Tidak harus diekspor dari Indonesia, sehingga memudahkan pendistribusian. Selain itu, adanya keberadaan toko-toko Indonesia atau Asian Market di luar negeri juga membantu perkembangan Indomie di negara tersebut. Tidak hanya berfokus pada pengembangan pasar dan keberhasilan penjualan produknya, Indomie juga memperhatikan keamanan bagi pembeli produknya. PT Indofood Sukses Makmur memastikan proses produksi Indomie sesuai dengan standar internasional adalah sebagai fokus utama. Selain itu, bahan baku Indomie yang berupa gandum, walaupun didapatkan melalui impor dari luar negeri, tetap harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Inovasi internal dalam bentuk strategi-strategi Indofood sangat beragam. Di antaranya, yang pertama yaitu strategi produksi. Indofood melakukan inovasi terus-menerus dari segi kualitas dan rasa terus dikembangkan dengan menyesuaikan pada hasil riset terhadap keinginan dan selera konsumen. Dengan pasarnya yang luas hingga ke mancanegara, Indofood juga mengembangkan rasa Indomie berdasarkan wilayah. Selanjutnya, Indomie melakukan standarisasi produk. Indomie merupakan makanan khas Indonesia yang mempunyai cita rasa tinggi. Salah satu keunggulan Indomie adalah cita rasa yang dapat diterima di seluruh dunia. Bahkan, banyak dari wisatawan Indonesia yang berkunjung ke luar negeri mencari Indomie sebagai pelepas rindu dengan masakan Indonesia. Indofood juga mempertahankan kualitas produksi, khususnya juga memperhatikan keamanan bagi customer. Namun, bukan saja sekedar soal keamanan produknya, lebih dari itu, yakni proses produksi harus sesuai standar internasional. Bahan baku yang diperoleh juga harus dari kebun atau pertanian yang sudah memenuhi standar Good Farming Practice. Selanjutnya ada strategi penentuan lokasi. Saluran distribusi Indomie melalui tahapan dari produsen, wholesaler, retailer, dan konsumen.
karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Kemudian, tingkat dan lokasi persediaan, seperti gudang stok, ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Selanjutnya, sistem transportasi. PT Indofood saat ini sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang kegiatan pemasarannya memegang peranan yang sangat penting dalam menjual produknya kepada masyarakat melalui penjualan sendiri. Dan ada strategi yang selanjutnya, yaitu strategi promosi. Masyarakat Indonesia sendiri beranggapan bahwa nama atau merek Indomie berasal dari kepanjangan Indonesia Mie, sehingga menimbulkan asumsi bahwa Indomie membawa jati diri bangsa. Salah satu promosi Indomie yang cukup unik adalah dengan mengajak konsumen untuk bercerita seputar pengalamannya bersama Indomie. Dengan tema semua orang punya cerita Indominya, apa ceritamu? Cara ini juga tergolong cukup sukses dilihat dari antusiasme masyarakat dalam mengirim cerita-ceritanya tersebut dan dimuat ke dalam iklan televisi. Dan melalui kampanye ini juga, Indomie menguatkan brand engagement-nya dengan para pecinta Indomie. Tentunya akan semakin menguatkan brand loyalty terhadap Indomie. Kemudian ada strategi menjalin hubungan dengan konsumen. Melalui jaringan Nadel Community, Indofood bisa menjalin hubungan baik dengan customer. Dalam beberapa negara maju, Nadel atau mie sudah diapresiasi dan memiliki komunitas tersendiri bagi penggemarnya. Distribution channel. Indomie juga biasanya didistribusikan dalam jumlah besar melalui supermarket atau noodle shop yang diusulkan dalam inovasi ini. Selain itu, Indofood memiliki akses dengan institut-institut kedokteran untuk mengklarifikasi seberapa bahayanya dampak mie instan yang dikonsumsi secara berlebihan dan penyuluhan mengenai frekuensi makan mie berikut dengan analisis nutrisi yang dibutuhkan para pecinta mie supaya tetap hidup sehat dengan menikmati makanan kesukaan mereka. Inovasi melalui akuisisi. Memang pada saat ini mie instan buatan Indofood sudah dikenal masyarakat Indonesia selama puluhan tahun. Jadi, jika digambarkan dalam sebuah kurva produksi, mie instan buatan Indofood sudah berada dalam fase tertinggi, yaitu fase ketiga atau fase dewasa. Ketika sudah berada dalam fase tersebut dan sebelum inovasi itu dilakukan, penjualan mie instan Indomie tidak bisa bergerak banyak. Mungkin hanya akan tumbuh sekitar 2% per tahun. Oleh karena itu, Indofood perlu melakukan inovasi dengan cara mengakuisisi berbagai perusahaan. Salah satunya Penhale Company. Penhale Company sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri pembuatan mie instan di Timur Tengah dan Afrika dengan menggunakan merek Indomie berdasarkan perjanjian lisensi dengan PT Indofood Sukses Makmur. Salah satu penjualan yang terbesar yakni di negara Nigeria dengan pangsa pasar 70%. Di Nigeria, Indomie sudah sangat tersohor. Bahkan di negara tersebut ada organisasi pecinta Indomie yang bernama Indomie Fans Club. Proses akuisisi dilakukan dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang perusahaan Penhale. Selanjutnya, pada tanggal 22 Mei 2020, Penhale secara resmi dimiliki oleh Indofood setelah melalui negosiasi perjanjian. Indofood mengakuisisi seluruh saham Penhale Company senilai 2,99 miliar US dollar atau setara dengan 44,1 triliun rupiah. Selanjutnya, pada Indofood memperoleh fasilitas pinjaman sindikasi dari berbagai bank sebesar 2,5 miliar US dollar. Pinjaman tersebut nantinya akan digunakan untuk membiayai akuisisi Penhale Company. Nah, untuk alasan Indofood mengakuisisi Penhale adalah untuk mencari pangsa pasar ekonomi yang lebih besar dan meningkatkan volume penjualan untuk jangka panjang. Penhale Company mencatatkan
rata-rata pertumbuhan volume penjualan dalam 2 tahun terakhir sebesar 10%. Selain itu, penjualan mie instan di wilayah pemasaran Pine Hill masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan Indonesia yang sudah mencapai 60-70 bungkus per kapita per tahun. Selain itu, akuisisi tersebut berdampak pada proses produksi yang lebih efisien dalam hal biaya dan tenggang waktu, dikarenakan Pine Hill mempunyai 12 fasilitas produksi dan jaringan distribusi yang luas. Tidak menutup kemungkinan untuk berekspansi membuka jalur distribusi baru ke wilayah Eropa dan lain-lain. Kemudian, akuisisi ini akan meningkatkan branding dan sinergi antar perusahaan anak Indofood, serta secara tidak langsung akan mengurangi persaingan di pasar yang sama. Meski berdampak positif terhadap volume penjualan, akuisisi tersebut dapat berimplikasi negatif terhadap finansial atau keuangan Indofood ke depannya. Sebab mayoritas pembiayaan akuisisi berasal dari pendanaan pihak ketiga. Beban bunga yang timbul dari peningkatan pinjaman akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima, dan saham Indofood akan mengalami penurunan atau auto reject bawah.